Wih, mantep banget rasanya. Bubur kacang hijau dicampur dengan bubur ketan hitam. Gak kalah sama burjo ketan hitam yang dijual di warung Madura yang legendaris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini kita bikin bubur kacang hijau ketan hitam ala warung Madura yuk. Aku baru tahu nih, ternyata ada satu bahan rahasia yang ditambahin yang bikin rasa burjo ketan hitamnya makin mantap dan bikin jadi super enak. Emang bahan apa? Sabar, tonton terus sampai habis ya. Nanti aku kasih tahu cara bikin bubur kacang hijau ketan hitam yang enak dan rahasia bahannya. Tanpa rendam juga bisa loh. Jadi kalau kelupaan rendam gak masalah. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bubur kacang hijau ketan hitam ala warung Madura. Sekarang kita masak dulu bubur ketan hitamnya. Kita bikin duluan bubur ketan hitamnya ya. Pertama-tama kita siapkan 250 gram ketan hitam. Cuci hingga bersih, kemudian tiriskan. Aku cuci ketan hitamnya hingga 3 kali bilasan. Dan pastikan kalau ketan hitam sudah benar-benar bersih. Sekarang kita akan rebus 1,5 liter air. Cuci bersih juga 3 lembar daun pandan. Kemudian ikat simpul, masukkan ke dalam rebusan air. Masak dengan api sedang, tunggu hingga mendidih. Kalau air sudah mendidih, masukkan ketan hitam yang sudah kita cuci bersih tadi. Aduk-aduk hingga merata, tunggu hingga mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, tutup panci. Masak kurang lebih selama 15 menit. Ingat ya Besti, tutup panci jangan dibuka-buka. Biar proses pematangan ketan hitam berhasil dan lembut sempurna. Oke, udah 15 menit. Buka tutup panci. Kemudian aduk-aduk sebentar. Terus tutup lagi, matikan api dan diamkan selama 30 menit. Dilarang keras, Besti, buka-buka tutup panci. Hehe. Sambil menunggu, kita akan timbang 200 gram gula merah. Tuangkan ke dalam wajan. Tambahkan 200 ml air. Masak gula merah hingga cair dan mendidih. Kenapa harus dimasak gula merahnya? Kenapa nggak langsung dimasukin aja? Karena di dalam gula merah terkadang ada kotoran-kotoran yang ikut dalam proses pembentukan gula merah. Biar lebih aman dan nenangin, kita akan saring gula merahnya. Biar kotoran-kotoran yang ada di gula merah nggak ikut kemakan. Oke, udah disaring nih. Sekarang kita bagi menjadi 2 bagian. Karena yang satu bagian lagi akan kita gunakan untuk bubur kacang hijau. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Yeay, akhirnya udah 30 menit nih. Sekarang kita masukkan sebagian gula merah yang sudah kita cairkan tadi. Masukkan juga 50 ml kental manis. Ini rahasia bubur ketan hitam ala warung Madura, manis gurih mantap. Terus kita timbang 75 gram gula pasir. Masukkan ke dalam bubur ketan hitam. Kita campurkan juga 1 sendok teh garam biar makin best banget nih rasanya. Aduk-aduk semua bahan hingga merata. Masak lagi dengan api sedang hingga mendidih. Kenapa harus pakai 3 pemanis? Gula merah, gula pasir, dan kental manis. Emang nggak bisa cuma 1 aja? Karena perpaduan gula merah, gula pasir, dan kental manis bisa membentuk cita rasa yang unik. Jadi nggak cuma manis doang, ada rasa yang beda gitu. Jadi makin mantap deh pokoknya. Wajib banget coba. Kalau sudah mendidih, matikan api. Tutup lagi pancinya, tunggu hingga dingin. Minimal kurang lebih 2 jam ya. Butuh waktu untuk memproses pengentalannya secara sempurna. Jadi sabar ya Besti. Sambil nunggu, sekarang kita buat bubur kacang hijaunya. Nggak lengkap kan rasanya bubur ketan hitam tanpa bubur kacang hijau? Pertama-tama kita tuangkan di wadah 250 gram kacang hijau. Kita cuci hingga bersih. Kalau ada kacang hijau yang tidak bagus, dibuang aja ya. Kalau sudah, kita tiriskan dan sisihkan dulu sebentar.
Sekarang tuangkan 2 liter air ke dalam panci. Masak dengan api sedang, tunggu hingga mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita kupas 2 ruas jahe. Kupas kulit jahe hingga bersih. Kalau sudah, kita cuci bersih. Dan sekarang jahenya kita geprek ya. Kalau Besti nggak suka pakai jahe, jahenya boleh di skip ya. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Terus masukkan jahenya ke dalam air rebusan tadi. Kita kasih juga 3 lembar daun pandan. Cuci bersih, kemudian ikat simpul seperti ini. Masukkan ke dalam rebusan air. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan kacang hijau yang sudah kita cuci tadi. Kemudian tutup panci, masak kurang lebih selama 15 menit. Jangan buka-buka tutup panci ya. Udah 15 menit nih, sekarang kita buka tutup panci. Kenapa sih tutup pancinya nggak boleh dibuka saat proses memasak kacang hijau? Karena biar proses pematangan kacang hijau masak dengan sempurna. Uap air tidak keluar, tetap terperangkap dalam panci. Sehingga proses pematangan lebih cepat. Dan kacang hijau menjadi lebih cepat empuk. Aduk-aduk sebentar, kemudian tutup lagi. Matikan api, diamkan hingga 30 menit. Jangan buka-buka tutup panci ya, biar proses pematangan kacang hijau sempurna lembutnya. Udah 30 menit nih Besti. Lihat-lihat nih Besti, kacang hijaunya udah pecah dan merekah. Udah lembut banget nih, no keras-keras. Tanpa rendam lama-lama bisa jadi selembut ini. Sekarang kita masukkan sebagian gula merah yang sudah kita cairkan tadi. Terus kita timbang 150 gram gula pasir. Masukkan gula pasir ke dalam panci. Nah, ini nih rahasia burjo ala warung Madura yang bikin sedap. Susu kental manis. Tambahkan kurang lebih 50 ml atau sesuai selera. Ditambah bahan ini, rasanya mantap pol. Gurih manisnya bikin nagih. Dan yang terakhir nih, biar burjonya makin gurih nikmat, tambahkan 130 ml santan instan. Masukkan terus aduk-aduk semua bahan hingga merata. Wih, lihat-lihat nih Besti, warna burjonya bikin ngiler. Kebayang rasa enaknya, berasa lagi makan di warung Madura. Nyalakan api dengan api sedang. Masak hingga bubur kacang hijau mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan dan siap disajikan. Gimana? Mudah banget kan masaknya? Nggak pakai ribet, langsung jadi. Oke, udah nih. Kreasi sajian lezat bubur kacang hijau, bubur ketan hitam ala warung Madura. Siap dihidangkan. Lihat-lihat nih Besti, bubur kacang hijau dituang ke mangkuk. Terus ditambahin bubur ketan hitam yang selalu nggak pernah gagal enaknya. Biar makin otentik kayak di warung Madura, nih aku tambahin roti tawar sebagai pelengkap rasa. Aduh, paduan rasanya tuh enak mantep pol. Lihat-lihat nih, disendokin kayak gini. Terus diaduk-aduk, bubur kacang hijau dan bubur ketan hitamnya bercampur. Terus pas masuk mulut, pecah banget di mulut. Manisnya pas, rasa bubur kacang hijau dan ketan hitamnya lumer. Dan lembut banget di mulut. Meledak nikmat, terus ditambah dengan gigitan roti tawar. Makin nambah cita rasa yang bikin gak bisa berhenti nyuap. Wajib banget coba ini. Bisa banget buat seluruh anggota keluarga. Dan udah pasti sehat, karena bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen buat bantu channel ini berkembang ya. Biar aku bisa sharing lagi masakan-masakan yang gak cuma enak, tapi gampang dan praktis untuk dibuat. Minimal save dulu video ini, biar nanti kalau mau bikin langsung nemu resepnya. Gak usah nyari-nyari lagi. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.